sebenarnya dalam rentang waktu antara polisi melakukan penyidikan kemudian mengirim kejaksaan sampai ke SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, dan akhirnya lanjut mungkin nanti kalau berkas oleh jaksa diantar lengkap ke pengadilan, terus nanti hakim menyidangkan, maka disitulah yang harus diwaspadai. Jangan sampai muncul anasir-anasir yang jujur destruktif. Destruktif itu apa? Kelihatannya menyidangkan, tetapi sebenarnya menyidangkan dengan alasan pembenar menurut pengetahuan hakim, meskipun bertentangan dengan. Belum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Kali ini kita bicara tentang rekonstruksi Sambo yang menyisakan banyak masalah. Kebetulan saya memiliki banyak catatan ya. Rekonstruksi Sambo itu banyak memiliki kejanggalan. Pertama, PC selaku tersangka tindak pidana pembunuhan sampai hari ini masih tidak ditahan ya. Kemudian tetap diperagakan adegan seks, padahal patut diketahui PC itu sebagai korban ya. Kemudian Joshua tidak ada di tempat rekonstruksi karena sudah meninggal dan perkara sudah di SP3. Kemudian yang kedua ini yang sangat menarik, awalnya disebutkan Joshua itu dengan kedua tangan terbuka, jadi begini ya, sudah memohon ampun kepada RI, hanya diperankan oleh peran pengganti pada saat itu. Hal ini sangat berbeda dengan keterangan RI bahwa sebelum ditembak jongkok di hadapan Sambo, bukan meminta maaf dengan tangan terbuka, tapi jongkok di depan Sambo dengan kedua tangan di belakang kepala ya. Jadi jongkok di depan Sambo seperti ini dengan tangan di belakang kepala, tapi itu sudah berubah dengan dua tangan terbuka. Kemudian awalnya statement Kapolri dalam rapat dengan pendapat dengan DPR RI menyatakan RI itu melihat Sambo sudah berdiri di hadapan J yang sudah terkapar di lantai dengan bersimbah darah. Sementara di dalam rekonstruksi tidak ada adegan itu, malah yang ada adegan Sambo menyuruh RI untuk menembak J dan RI yang hanya diperankan oleh peran pengganti melakukannya. Nah ini kalau bagi seorang ahli pidana indikasi bagi Sambo untuk membuat cerita di persidangan sehingga memudahkan JPU dan hakim untuk memberikan hukuman Sambo apa? Karena yang melakukan tembakan beberapa kali yang mengakibatkan matinya J adalah RE dan bukan Sambo ya. Karena Sambo menembak J setelah J terkapar tewas karena ditembak RE. Ini sangat berbeda ya. Jadi saya selaku ahli pidana sangat memahami kekecewaan dari tim penasihat hukum J, karena yang namanya rekonstruksi itu bagian dari penyidikan. Penyidikan itu adalah tindakan penyidik atau polisi untuk membuat terang terjadinya tindak pidana. Lalu yang menarik lagi bahwa perkara ini dilokalisir seolah-olah ini pelecehan seks saja, padahal faktanya kan tidak seperti itu ya. Karena itu, dan yang sangat menarik, sudah tidak kelihatan lagi 3 komjen yang dulu awal-awalnya getol itu. Maka menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana prospek penanganan Sambo ke depan itu ya. Kebetulan di sini ada beberapa teman itu, dan salah satunya di sini ada advokat juga itu yang mungkin bisa mengeksplor diskusi ini. Bagaimana menurut Anda? Ya. Saya mengikuti kasus Sambo ini kan memang sangat menarik perhatian, Pak. Ya. Karena kan satu, beliau Pak Freddy Sambo ini kan seorang jenderal berbintang 2 ya. Pastinya kan bukan orang ecek-ecek kan gitu. Dan beliau itu kok bisa sampai melakukan perbuatan yang ya saya kira itu kalau boleh dikatakan itu kejam ya. Karena kan si Brigadir J ini sudah memohon ampun, istilahnya seperti itu, tapi tetap dieksekusi seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin karena yang tadi disinggung Pak, untuk kita mundur ke belakang sedikit.
bagaimana dengan motif ini Pak? Motif di belakang Freddy Sambo ini kan ada beberapa selentingan mungkin seperti kisah asmara, terus ada mungkin 303, karena kan berita ini kan liar sekali Pak. Ya, ya. Dan itu masyarakat bertanya-tanya karena kan Pak Mahfud MD sendiri kan bilang bahwa ini hanya untuk konsumsi orang dewasa. Sedangkan masyarakat disuguhi berita-berita yang seperti itu semuanya pasti simpang siur dan ini sebenarnya seperti apa. Tapi Pak, apakah motif ini akan berpengaruh nantinya ke penyidikan? Pertama kita analisa dulu dari awal ini kan gegap gempita. Kita menaruh rasa optimisme sebuah kasus yang dibuka oleh Menko Polhukam, ya Menko Polhukam dalam hal ini adalah Pak Profesor Mahfud MD. Ya kemudian kita lihat 3 Komjen, ya Kabar Eskrim, kemudian Wakapolri, ya dan Kabag Intelkam, mereka saling bahu-membahu lah membongkar kasus ini ya. Nah, tapi ketika di dalam proses berikutnya pasca menetapkan tersangka dan menyatakan perkara ini perkara ini siap dilimpahkan ke kejaksaan, kita lihat ada video banyak beredar, bahkan Kadif Humas atau Humas Polri itu merilis sendiri video dalam bentuk kartun ya soal kedatangan Sambo dan sebagainya. Sambo membawa senjata dan senjatanya jatuh. Tetapi saya akan coba fokus ya, kalau di dalam perkara pidana itu motif itu tidak menentukan. Yang menentukan itu di dalam perbuatan pidana, tindak pidana itu adalah akibatnya. Motifnya bisa bermacam-macam. Memang kita sedang berada pada posisi bagaimana menjadikan motif ini seolah menjadi bagian yang terpenting dari peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua ya. Nah, oleh karena itu menjadi pertanyaan bagaimana motif itu kaitannya dengan peristiwa pembunuhan tersebut. Pertama kita tetap tarik ke belakang dulu pernyataan Kabar Eskrim atau pernyataan tim khusus Mabes Polri yang dibentuk Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kan jelas mengatakan pasal yang disematkan itu adalah 340, pasal yang disematkan berarti 340 itu pembunuhan berencana, kemudian 338 itu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain atau hilangnya nyawa orang lain itu adalah pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah pasal sebagai aktor intelektualis, pasal 55 dan 56 itu turut serta. Nah, artinya dari fakta-fakta ini kan sebenarnya sudah jelas. Kalau kemudian direkonstruksi pasalnya berubah, ini kan seolah membatalkan pendapat dari tim sus. Nah, kenapa tim sus dibentuk? Karena menganggap Polda, Polres, bahkan Reskrim itu dianggap nanti takut kena infiltrasi. Oleh karena itu dibentuklah tim khusus sendiri yang diketuai oleh Wakapolri. Jadi dari fakta-fakta ini menurut saya akan muncul namanya dark justice, peradilan sesat. Kalau kemudian reka adegan atau rekonstruksi ini menafikan pasal-pasal yang sudah disematkan kepada Sambo maupun istrinya. Kalau ternyata nanti mereka dengan melihat rekonstruksi, jaksa dan hakim berubah pikiran, tentu menjadi sebuah pertanyaan menarik. Kenapa menjadi pertanyaan menarik? Karena kan Sambo sudah mengakui, buktinya dalam hasil pemeriksaan sampai dia ditetapkan tersangka, kemudian ditempatkan di tempat khusus dan sekarang ditempatkan di rutan Mako Brimob, itu kan menandakan dia sudah mengakui. Kalau mengakui itu kan bukti yang sangat kuat. Ya. Pengakuan itu bukti yang sangat kuat di antara urut-urutan alat bukti. Pengakuan itu bukti yang sangat kuat. Jadi menurut saya sepanjang peradilan ini dijalankan dengan prinsip-prinsip fairness, ya, kejujuran, ya, keterbukaan, ya saya yakin pasal 340, pasal 338, 55 dan 56 akan bisa dibuktikan. Jadi pembuktian itu kan berdasarkan peristiwa. Nah, peristiwa nanti bukti dan alat buktinya kan diuji di depan sidang sesuai ketentuan pasal 185 bahwa bukti yang kuat itu adalah apa yang saksi, ahli,
bukti, keterangan dan petunjuk yang disampaikan di depan persidangan, termasuk keterangan ini adalah keterangan terdakwa maksudnya. Berarti boleh saya simpulkan Pak. Jadi saya coba perbandingkan dengan kasus besar juga yang mungkin beberapa tahun kemarin sempat viral, itu tentang kopi cyanida Mirna. Di situ kan si Jessica itu kan tidak ada pengakuan. Ya. Nah ini bagaimana Pak? Ya, memang kalau kita mendasarkan pada 184 tentang alat bukti ya, alat bukti itu adalah bukti, saksi, keterangan ahli, ya, kemudian keterangan terdakwa dan terakhir adalah petunjuk, ya, atau surat itu. Nah, kalau melihat dari fakta itu memang nyaris pada saat itu majelis hakim tidak bisa memutuskan apakah Jessica itu benar-benar pelakunya. Kenapa? Karena pada saat peristiwa tersebut, kalau kita peragakan di sini, ya, ini kan tas. Kemudian Jessica duduk di sini. Jessica memesan 2 kopi, 1 kopi kesukaannya, 1 kopi untuk Mirna. Nah, kemudian mereka berdua duduk, tetapi harus dipahami yang duduk duluan yang memesankan kopi adalah si Jessica. Lalu kemudian dengan minum kopi dia tiba-tiba mulai, dan belakangan berdasarkan hasil laboratorium forensik itu disebabkan racun cyanida. Lalu hakim menghubungkan pekerjaan Jessica ya, dan akhirnya hakim berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang diatur di 185 KUHP, bukti yang kuat itu apa yang hakim temukan atau terdakwa, saksi dan ahli sampaikan di depan sidang. Berdasarkan keyakinan itu, meskipun tidak bisa secara fakta melihat Jessica menuangkan racun cyanida, tetapi hakim punya teori pemidanaan yang namanya berdasarkan fakta-fakta meta-yuridis. Meta-yuridis itu apa? Fakta yang didapat hakim berdasarkan keyakinan dengan melihat peristiwa itu di depan sidang diurai kembali. Jadi kunci sebuah perkara diputus sesuai pasal atau tidak ini selain tadi penyidikan yang kuat, alat bukti yang lengkap, juga kemampuan hakim dan kejujuran hakim, ya. Jadi hakim dengan kemampuan ilmu pengetahuannya meyakini tidak mungkin orang yang duduk di situ bukan orang lain kok tiba-tiba dia meninggal, masa orang lain dituduhkan, atau tidak, sebaliknya dengan keyakinan hakim dia meyakini bahwa pelakunya orang yang duduk di situ, karena hukum pidana itu kan mengenal sebab akibat. Taruh kata mungkin dia tidak cyanida, tapi di situ ditaruh racun apa yang orang megang kemudian meninggal, ya. Jadi itulah yang disebut meta-yuridis. Apa meta-yuridis? Keyakinan hakim bahwa perkara pidana itu ada di baliknya, penyebabnya itu dibalik, dan dibalik itu yang digali. Di mana galinya? Galinya di depan persidangan. Itulah yang disebut fakta-fakta meta-yuridis. Jadi bukan berdasarkan fakta positif yang ada di depan persidangan. Jadi boleh saya simpulkan begini, di kasus Jessica ini kan karena tidak ada pengakuan dari Jessica-nya sebagai tersangka. Sedangkan di Verdi Sambo ini karena beliau sudah mengakui sendiri, dan Pak Kapolri pun sudah mengonfirmasi pengakuan itu setelah bertemu di rumahnya, ya. Terus ini begini Pak, karena ini kan kasus ini mungkin salah satu, ya bukan salah satu, tapi satu-satunya kasus yang mungkin terbesar lah yang menimpa kepolisian Indonesia sejak berdirinya kepolisian Indonesia. Ini apakah ada alasan pemberat bahwa si Verdi Sambo ini kan, beliau ini mau tidak mau dia itu kan memegang jabatan yang sangat penting. Satu, beliau adalah Kadipropam Polri dengan pangkat bintang 2 yang dicapai secara cemerlang. Dan satu lagi, beliau adalah mantan ketua Satgasus, ketua Satgasus. Nah ini apakah ada alasan pemberat bagi hakim untuk memutuskan seperti itu? Apalagi ini penegak hukum. Tentu ya, di dalam pidana itu ada alasan-alasan yang mampu mereduksi, meringankan, ada alasan-alasan yang memperberat. Salah satu alasan memperberat dan memungkinkan jika peradilan ini berlangsung secara fair, ya, secara terbuka, jujur, dedikasi dan ilmu pengetahuan, ya, berdasarkan
scientific justice investigation ya, tentu akan sampai pada kesimpulan bahwa orang yang mengerti hukum, orang yang pekerjaannya menjaga hukum, orang yang pekerjaannya merawat hukum, ya, menemukan pelaku orang jahat orang baik, ternyata justru melakukan kejahatan, ya hukumannya pasti ditambah, ya, hukumannya pasti ditambah. Persoalan yang utama sebenarnya dalam rentang waktu antara polisi melakukan penyidikan, kemudian mengirim kejaksaan sampai ke SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan, dan akhirnya lanjut mungkin nanti kalau berkas oleh jaksa diantar lengkap ke pengadilan, terus nanti hakim menyidangkan, maka disitulah yang harus diwaspadai. Jangan sampai muncul anasir-anasir yang jujur destruktif. Destruktif itu apa? Kelihatannya menyidangkan, tetapi sebenarnya menyidangkan dengan alasan pembenar menurut pengetahuan hakim, meskipun bertentangan dengan logika umum, bertentangan dengan keadilan masyarakat. Misalnya kasus Sarpin. Sarpin kan memposisikan Budi Gunawan yang sekarang menjadi kepala BIN itu bukan penyidik, padahal bintang 3 bukan penyidik. Bagaimana ceritanya? Sehingga dia tidak bisa dianggap melakukan kejahatan jabatan, itu tidak bisa karena saat itu sedang tidak bisa menjabat. Akhirnya penetapan tersangka tersebut menjadi bahan oleh hakim, sehingga objek penetapan tersangka itu bukan hanya dihentikannya perkara, ya, bukan hanya dihilangkannya barang bukti, tetapi ditambahkan salah satunya penetapan tersangka itu menjadi objek pra peradilan yang dulu tidak pernah ada. Jadi kita harus melihat hakim ini berteori apa dalam pemidanaannya. Jadi kalayak jangan terlalu puas ya. Kalau saya sih selalu menganalisa dengan banyak faktor. Banyak faktor dan dari banyak sudut pandang. Ya begitu. Itu yang bisa memperkaya pengetahuan kita dan akhirnya kita bisa mengopini, bahkan menginisiasi orang untuk menyikapi sesuatu yang andai kata nanti ternyata itu tidak adil, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Terus begini Pak, yang saya ketahui kemarin dari berita-berita juga sering diberitakan untuk hari-hari kemarin itu tentang pengusiran ya, kalau si pengacaranya Brigadir J itu kan mereka bilang kan ini adalah pengusiran seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Presiden juga menuntut kasus ini untuk diusut secara transparan. Nah ini kan pengacara dari Brigadir J mereka datang memang tanpa undangan sepertinya Pak, dan mereka tidak diperbolehkan untuk masuk dan mengikuti proses rekonstruksi perkara tersebut. Sedangkan Pak yang kita ketahui dari LPSK, dari Brimob, dari Komnas HAM itu boleh masuk. Komnas juga ada, dan sedangkan di situ disiarkan sebenarnya. Disiarkan bahwa rekonstruksi itu disiarkan secara live, tapi dari televisi kepolisian Indonesia. Dan itu hanya cuma satu channel itu ya. Itu kan sebenarnya kan untuk masyarakat. Tapi kenapa Pak? Profesi ya ini kaitan dengan profesi pengacara sebagai patriot penegak hukum. Ini kan kenapa pengacara Brigadir J itu tidak boleh mengikuti rekonstruksi seperti itu? Nah kita kembali dulu ke kampus ya. Sebenarnya rekonstruksi itu letaknya di mana? Rekonstruksi itu adalah bagian dari penyidikan. Kenapa? Karena merekonstruksi itu berarti mengurutkan kembali peristiwa tindak pidana. Kalau mengurutkan kembali peristiwa tindak pidana sudah ada pelakunya, entah kapasitasnya sebagai korban atau sebagai saksi, pelaku di dalam rekonstruksi maksudnya itu kan sudah ada, tergantung peran masing-masing. Nah, kalau demikian berarti ini kan bagian penyidikan. Penyidikan itu artinya serangkaian tindak polisi membuat terang sebuah tindak pidana. Kalau awal itu kan penyelidikan itu masih menduga. Ini perkara ini pelakunya siapa ya? Motifnya seperti apa? Kejadiannya di mana? Maka itu namanya penyelidikan. Ketika penyidikan itu polisi sudah punya bahan, siapa yang akan ditetapkan tersangka, siapa yang diperkedudukan saksi, peristiwanya seperti apa dan seterusnya. Karena tadi secara akademik ini bagian dari penyidikan, kita kembali. Kalau di dalam penyidikan ada sebuah peristiwa kejahatan, sebenarnya siapa yang terlihat sih? Yang terlibat maksudnya. Yang terlibat adalah otomatis polisi sebagai penyidik. Kemudian subjeknya siapa? Subjeknya ada dua, korban dan pelaku. Jadi subjek hukum korban dan subjek hukum pelaku.
Nah pertanyaannya, kalau dalam rentang waktu ini polisi ada, kemudian penasihat hukum pelaku ada, tapi yang tidak ada kan penasihat hukum atau kuasa hukum korban. Nah, tapi justru ada Kompolnas, ada Komnas HAM, dan ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, padahal mereka yang 4 terakhir disebut itu kan tidak berhubungan, di dalam KUHP kan tidak ada. Oleh karena itu ada rasa takut, ada rasa gamang di kalangan masyarakat awam dan terutama adalah kuasa hukum atau penasihat hukum almarhum Joshua. Tentu wajar bahwa ini ada upaya-upaya dalam tanda petik settingan gitu loh. Karena kenapa kalau itu penyidikan yang ada kepala Komnas HAM, Kompolnas, ya, kemudian yang ada selain Komnas HAM, Kompolnas, yang adalah LPSK misalnya, ya. Nah ini kan tidak perlu, justru yang perlu itu penasihat hukum korban dan penasihat hukum pelaku, karena mereka nantilah yang akan melihat penyidikan ini sudah transparan nggak, penyidikan ini on the track apa tidak, atau ada intervensi, begitu pendapatnya. Dengan adanya rekonstruksi kemarin, itu kan yang sempat saya singgung di awal tadi bahwa si Brigadir J ini seakan-akan dia meminta ampun karena dengan posisi seperti itu. Ini dari pasal-pasal sangkaan seperti 340 KUHP terus dan pasal-pasal selanjutnya itu terutama 340-nya ya, itu apakah bisa diancam secara maksimal dengan posisi yang kemarin berita yang kita ketahui setelah rekonstruksi? Ya, itu nanti dibuktikannya di depan persidangan dengan mendasarkan pada kualitas berita acara pemeriksaan. Kalau Sambo punya keyakinan, punya sikap konsisten bahwa dia pelakunya, ya tentu dengan didukung oleh pemeriksaan saksi-saksi yang lain, dengan didukung oleh alat bukti, maka bisa dipastikan dia tetap akan kena pasal 340. Tetapi kalau ternyata skenario-nya berubah, misalkan Sambo itu bukan penembak yang pertama, tapi Sambo itu bukan penembak terakhir, tapi penembak pertama, kan dia tidak bisa kena pasal pembunuhan berencana, karena yang menyebabkan mati itu adalah yang terakhir nembak itu. Jadi ini kalau bisa dibilang inilah yang disebut sebagai dark justice, karena hanya orang-orang berkerah putih saja yang paham itu. Kalau kerahnya tidak putih tidak paham itu. Abu juga nggak bisa. Tidak bisa. Ya. Seperti itu. Jadi ya seperti tadi Pak, yang untuk ancaman hukuman ini kan 340 ini kan sebenarnya kan hukuman maksimal bagi seorang pembunuh. Mati. Hukuman mati. Ini untuk yang tentang tadi Pak, untuk berkas. Jadi Bapak tadi kan sudah mengutarakan bahwa tergantung dari kualitas berita acara pemeriksaan. Sedangkan kemarin Pak ada berita lagi itu berita acara pemeriksaan dikembalikan Pak dari kejaksaan. Ya. Berarti kan memang kurang lengkap. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah memang harus lengkap, sedangkan yang kita ketahui kasusnya Freddy Sambo ini kan dari awal sudah ada 2 hari setelah pembunuhan itu tidak diungkap ke publik dan tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib. Semuanya penuh dengan ditutup-tutupi Pak. Nah, ini bagaimana? Kalau saya melihat pengertian berkas perkara lengkap itu berarti berkasnya itu kan ada 3 ya. 1 barang bukti ya. Barang bukti itu barang yang menjadi bagian dari kejahatan, baik itu digunakan untuk melakukan kejahatan atau barang yang didapat dari hasil kejahatan ya. Kemudian yang kedua, kecukupan alat bukti ya, alat bukti tentang saksi minimal 2, kemudian alat bukti yang lain benda-benda ya, itu kan juga keterangan ahli itu kan sudah mencukupi menurut saya. Kalau sudah mencukupi, sangat kecil peluangnya untuk Sambo dan istrinya ini mendapatkan keringan hukuman selain pasal 340. Namun kalau kita melihat ada beberapa kejanggalan tadi yang saya tulis, salah satunya meskipun sudah tersangka, tapi PC kan tidak dilakukan penahanan, bahkan dikesankan sebelumnya PC itu sakit, maka dia
tidak perlu ditahan. Dan hari ini ketika kita lihat di video-video yang beredar itu kan dia begitu mesra dengan suaminya dan posisinya yang diperlihatkan itu dia tidur di tempat tidur. Nah, maka saya jadi bertanya, apakah nanti penyebabnya itu karena kemarahan sesaat sehingga dia tega membunuh, yang akhirnya pasalnya bukan lagi pasal pembunuhan berencana tapi pembunuhan. Kalau pembunuhan kan ancaman maksimal 17, artinya ancaman bukan hukuman. Kalau ancaman 17 kan bisa saja dituntutnya 7 tahun, putusannya 8 tahun. Jangan lupa di Solo pernah kasus bos cat nabrak orang pakai Mercy itu kan cuma kena setahun, bandingnya malah akhirnya turun jadi 10 bulan. Jadi ya forum-forum publik seperti ini kita jangan lagi bermain di wilayah-wilayah domestik. Domestik itu di mana? Misalkan kita punya grup WA, kita hanya berputar di sekitar grup WA, merasa di sana, bicara sini, itu nggak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita berada di ruang publik, entah di wedangan, entah kita ngopi seperti ini, ya, kalau di Solo yang terkenal kan ya, misalkan atau angkringan begitu, atau kita yang lebih cerdas lagi dan punya basis intelektual, misalkan membuat akun YouTube, bermain di Facebook, Instagram, itu yang harus ditunggu-tunggu supaya pengadilan ini lurus, tidak bengkok-bengkok. Itu harapan saya. Ada lagi Pak, jadi ada beberapa di kasus Verdi Sambo ini yang sedemikian pelik dan rumit ini Pak. Ini ada beberapa hal yang sudah muncul ke publik, tapi tidak disinggung. Padahal sebenarnya ini kalau seandainya ini ada di ruang bukan kasus ini adalah jadi berita besar. Ya. Bahwa dari rekening si Brigadir J setelah kematian ada perpindahan atau pemindahan bukuan dari rekening itu apakah memang harus dimasukkan dalam perkara tersebut atau bisa diperkarakan di lain pasal? Tentu bisa jadi namanya pembunuhan aja disebut-sebutkan motifnya. Kita juga tanya kenapa rekeningnya dipindah di Kuras, itu motifnya apa? Apakah itu untuk memupaya pembunuhnya dan seterusnya? Nah, mestinya di dalam proses ini polisi harus juga melakukan investigasi, melakukan trial di balik pengambilan rekening dan pemindah bukuan itu targetnya apa? Apakah untuk membayar pembunuh ngongkosin atau itu biaya solider kita pernah melakukan pembunuhan bareng-bareng, seperti itu wajib dilakukan. Bahkan bukan hanya itu, rumor yang berkembang bahwa setelah pembunuhan tiba-tiba Pak Kapolri bilang sikat semua perjudian. Nah, dan ada rumor, konon sih, ini saya juga mengutip, karena konon itu kebenarannya masih dipertanyakan. Ya. Konon Sambo punya rekening yang nilainya triliunan. Nah, ini mesti dibawa ke publik lah. Kenapa? Karena polisi itu jabatan publik, polisi itu badan hukum publik. Kalau badan hukum publik kan masyarakat berhak tahu legal auditnya. Ya, kemudian financial auditnya, audit keuangannya, audit badan hukumnya, audit keuangannya juga harus tahu. Karena polisi seperti tentara, beli topi, beli sepatu, beli selop, beli sendal, baju, senjata itu kan dari uang APBN, ya. Kalau rakyat itu. Iya, kalau APBN otomatis kan uang rakyat, ya. Anggaran pendapatan dan belanja negara, apalagi di saat ekonomi susah, BBM naik udah pasti 100% itu uangnya dari masyarakat. Jadi begitu gambarannya, Andika. Ya. Ini mungkin jadi pembelajaran bagi saya, Pak. Dan sedangkan ini ada lagi, Pak. Dengan tadi seperti background ya, kalau kita bilang itu bukan motif lagi, Pak. Ya. Karena setelah ada munculnya kasus pembunuhan ini, ada seperti flyer itu yang mengungkit kekaisaran Sambo dan lain sebagainya. Dengan kasus Sambo ini, Pak, ini harapan Bapak sebagai ahli pidana untuk restorasi kepolisian Indonesia ini bagaimana? Ya, karena ini pasti kan ya dengan adanya seperti itu kan masyarakat jadi tahu Pak, kondisinya seperti itu. Ya. Nah, ini satu pertanyaan menarik ya. Bisa sampaikan dulu, Andika ini seorang advokat ya, advokat muda lah, dia masih muda sih, kelahiran 84 ya. Seharusnya ini pembelajaran kepada publik dalam artian pembelajaran 3. 1,
meluruskan kembali polisi itu siapa. Polisi itu kan fungsinya 3. 1, penjaga keamanan warga masyarakat, pelayan masyarakat, pelindung masyarakat, dan terutama fungsi yang keempat ini kan fungsi negara, menegakkan hukum. Tapi fungsi sipilnya kan 3 tadi, ya, menjaga keamanan, melindungi, ya, dan mengayomi masyarakat. Itu fungsi-fungsi sipilnya kan seperti itu. Fungsi penegak hukum itu kan fungsi negara. Mestinya itu yang ditonjolkan. Karena itu wajar terbuka kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan polisi ini memang boleh dikoreksi. Kalau tidak boleh dikoreksi, ya namanya bukan polisi, bukan orang sipil. Polisi ini kan sipil yang dipersenjatai. Hukumnya pun kalau melakukan kejahatan sama dengan hukum sipil, pasal-pasalnya kok. Jadi hikmah dari peristiwa ini, masyarakat jadi tahu memang ada polisi yang klasifikasinya kalau saya selalu 3. 1, good cop, polisi yang bagus. Bad cop, polisi jelek. Dan yang paling bahaya, the ugly cop, polisi yang urang. Polisi yang bisa merubah tersangka jadi saksi jadi tersangka, pelapor jadi tersangka, pelapor jadi terlapor dan sebagainya, barang buktinya hilang. Faktanya ada kan polisi di Medan yang dijatuhi hukuman mati karena menyembunyikan menjual BB narkoba itu, ya, di Sumatera kan terjadi seperti itu. Nah, dari fakta-fakta ini menurut saya hikmahnya polisi itu tidak perlu alergi kritik. Dan seperti tuntutan kaum yuris lainnya, kita menginginkan polisi itu menjadi bagian dari masyarakat, karena polisi adalah ujung tombak garda terdepan tertib sipil. Ya, polisi harus menjadi orang yang bersih dulu, jadi nggak perlu alergi. Kira-kira seperti itu. Ya, sepakat Pak. Saya juga mengharapkan bahwa kepolisian Indonesia dengan adanya kasus ini terbuka dan sebagaimanapun buruknya, tetap masyarakat Indonesia tetap mencintai polisi. Tapi polisi yang baik Pak, tentunya. Kalau polisi yang jelek, otomatis masyarakat juga marah kan gitu. Cukup Pak. Ya, sekian. Terima kasih ya Andika. Kalau saya closing statementnya, negara yang baik itu negara yang memiliki polisi, ya. Negara yang jelek itu negara yang memiliki polisi tapi polisinya berperilaku jelek, ya. Itu jauh lebih bahaya dari negara yang tidak memiliki polisi, ya. Tapi kalau kita memiliki polisi, polisinya jelek, polisinya jahat, itu jauh lebih bahaya. Artinya, mari kita tonjolkan polisi itu polisi yang baik, polisi yang melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, dan menjaga ketertiban masyarakat. Itu polisi ideal, polisi di masa depan. Terima kasih. Sampai bertemu dalam channel Cerdas, Jernih, Jujur, dan Pemberani di MTMP Lava. Merdeka!